istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah-hikmah di balik kisah di dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan membahas tentang kisah Saleh alaihissalam, kisahnya Nabi Saleh alaihissalam. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Saleh alaihissalam, kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ini termasuk 4 dari nabi yang berasal dari keturunan Arab. Jadi tidak semua nabi itu berasal dari keturunan Arab. Dalam hadis hanya ada 4. Ulama yang lain menambahkan 5. Nabi Arab itu adalah Nabi Saleh, karena Saleh itu bahasa Arab, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan Nabi Ismail alaihi salam adalah termasuk nabi yang berasal dari keturunan Arab. Bahkan Ismail ini termasuk nabi pertama yang berbahasa Arab. Jadi ini nabi-nabi yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Saleh di antaranya. Jadi Nabi Saleh itu dia adalah keturunan Ubaid bin Masih, ya, bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Athir bin Iram bin Nuh. Jadi Nabi Saleh itu ya termasuk juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam, di antara umat-umat Nabi Nuh yang beriman, karena yang kafir terhadap Nabi Nuh kan sudah dibinasakan oleh banjir. Nah, Nabi Saleh ini diutus oleh Allah kepada sebuah kaum yang kaum itu memiliki fisik-fisik yang besar, memiliki fisik-fisik yang kuat, memiliki fisik yang cerdas. Jadi karakter kaum Samud ini cerdas, fisiknya besar dan kuat, peradabannya maju, kehidupan masyarakatnya agraria, ya, atau agraris pertanian. Dan juga mereka menguasai bidang arsitektur. Makanya gunung-gunung dipahat, batu-batu dipahat, ya, sehingga menjadi sebuah ukiran yang indah. Yang saat itu mereka hanya memiliki peralatan-peralatan yang sangat sederhana. Jadi dengan peralatan yang sederhana mereka itu bisa menyulap batu-batu menjadi ukiran-ukiran yang memiliki karya seni yang indah. Dengan peralatan yang sederhana mereka itu bisa menyulap gunung-gunung batu menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang melindungi mereka dari hujan, dari panas, dari angin, dan lain sebagainya. Ini karakter kaum Samud, ya. Dia cerdas, dia kuat, peradabannya maju, kehidupannya agraria sehingga pertaniannya subur, ya, dan menguasai bidang arsitektur. Nah, kemampuan ini sebetulnya ini cukup menjadi modal untuk membangun sebuah negara, ya. Jadi fisik yang kuat, akal yang cerdas, sumber daya alam yang subur. Jadi ini cukup sebetulnya untuk membangun sebuah peradaban, jadi modal. Tetapi kan realita dan faktanya kaum Samud ini binasa gitu. Kaum Samud ini realita dan faktanya juga ternyata rusak dan hancur. Kenapa?
karena modal tadi, akal yang cerdas, fisik yang kuat, yang besar, ya, sumber daya alam yang subur ini nggak cukup. Ada kebiasaan buruk mereka. Apa kebiasaan buruk mereka? Satu, mereka itu pembangkang. Pembangkang itu bahasa kitanya apa ya? Ya, pembangkang lah, penolak. Ya, pembangkang terhadap ajaran nabinya. Jadi menolak iman kepada Allah, menolak terhadap iman kepada Nabi Soleh. Ini pembangkang. Jadi anti terhadap ajaran agama gitu. Jadi ketika Nabi Soleh datang, ya dibangkang, ditolak. Yang kedua, karakter mereka itu curang, licik, ya. Makanya kaum Samud itu sama seperti halnya kaum Nabi Syuaib. Jadi kita bahas Nabi Syuaib. Mereka curang, mereka cilik dalam bisnisnya, licik dalam bisnis, curang dalam bisnis. Yang ketiga, mereka itu adalah kaum yang tidak bisa dipercaya, ya, tidak bisa dipegang omongannya, pengkhianat, sulit dipercaya, hobinya dusta, bohong. Kalau sehari mereka tidak bohong, migrain kayak gitu. Jadi bisa memperlancar dagangnya, bisnisnya kalau mereka bohong. Jadi satu, pembangkang. Yang kedua, mereka itu adalah kaum yang curang, licik. Yang ketiga adalah mereka adalah kaum yang pendusta, pembohong, tidak bisa dipercaya atau tidak amanah, alias khianat. Jadi bayangkan Pak ya, kecerdasan, kekuatan, sumber daya alam yang memadai, ya, memiliki nilai menguasai arsitektur untuk membangun sebuah negara dan peradaban. Ternyata ketika tidak didukung oleh attitude, tidak didukung oleh moral yang baik, itu ternyata binasa. Itu ternyata rusak. Jadi ini adalah merupakan fakta sejarah yang harus dijadikan sebuah ibrah bagi kita semua. Jadi membangun negara tidak cukup dengan cerdas. Membangun negara dan peradaban tidak cukup dengan fisik yang kuat. Membangun negara dan peradaban itu tidak cukup dengan sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia itu kan berbicara sumber daya alamnya kan luar biasa. Dibanding Jepang itu kita jauh kemana-mana. Jepang itu kan ketika ditimpa dengan bom atom, ya, Hiroshima, Nagasaki, itu kan diprediksi tidak akan pernah maju, ya, sampai berapa puluh tahun itu. Ya mungkin 70 tahun lebih dia tidak akan bisa tidak akan bisa bangkit. Itu Jepang, dia di bom atom itu, ya. Hiroshima, Nagasaki itu sudah diprediksi tidak akan bisa tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa maju, ya, karena tanahnya sudah tidak bisa diapain, tidak bisa ditanamin untuk menghasilkan sebuah hasil yang besar, ya. Tetapi kan faktanya Jepang sekarang lebih maju dari siapa? Dari Indonesia. Yang kata plus tongkat kayu dan batu bisa jadi apa? Jadi tanah. Tongkat kayu batu jadi tanah. Ya, kalau misalkan kita naik perahu katanya, ya, jadi kayu dan kail cukup menghidupimu. Boro-boro bawa kayu kail mau hidup sekarang. Orang berangkat pagi pulang gelap aja tetap nggak hidup kadang-kadang. Jadi bayangkan, ya, negara kita itu kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi sampai sekarang ternyata negara kita makin terpuruk, ya, makin terpuruk. Jadi ekonominya ambruk gitu, ya, sampai ada isu sembako pun mau diapain, mau dipajakin kayaknya gitu, ya, yang pajaknya lebih besar daripada batu bara dan lebih besar daripada mobil mewah gitu loh, ya. Jadi nanti beli combro gitu, Pakundan itu pajaknya 12%. Jadi harusnya combonya 2.000, nanti ada pajaknya 12%. Nambahin itu gitu, ya. Yang kita kadang-kadang makan di mana-mana juga udah kena PPN semuanya dan sebagainya. Ya, padahal sumber daya alam kita masih. Yang kita akan ambil ibrah, ya, dari kisah Nabi Soleh yang diutus Allah kepada kaum Kaum Samud. Makanya dalam ayat dikatakan wa ila samuda akhahum sholihan, dan kepada kaum Samud akhahum, ya, aku utus kepada mereka sholihan, yaitu Nabi Soleh. Ini sudah dibahas sama saya kemarin
kita sudah kaji tentang akhohum. Jadi kata-kata akho di sini, saudara di sini, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka solihan Nabi Soleh. Jadi saudara di sini adalah idhuwa min qabilati Tsamud bahwa akhuhum nasaban ladinan, ya, fakana alaihi salam awwalu ma da'ahum ilaihi ibadatillah wahdah. Jadi dikatakan akhuhum di sini adalah akhuhum nasaban ladinan, ya. Jadi ada begitu. Jadi dia adalah saudara senasab, tapi bukan saudara seagama. Kemarin kita sudah bahas tentang saudara. Ada saudara senasab, saudara seakidah gitu ya. Jadi saudara itu kan dari kata ah itu makna dasarnya persamaan. Ya, dikatakan dia saudara karena ada titik-titik persamaan. Jadi persamaan dari sisi darah itu adalah saudara senasab. Jadi Nabi Soleh itu memang berasal dari mereka. Secara nasab memang Nabi Soleh itu berasal dari mereka. Bahkan tadi dari asal usulnya Nabi Soleh bin Ubaid bin Masih bin Hadir bin Samud. Jadi Samud itu adalah merupakan nenek moyang daripada Nabi Soleh alaihi salam. Jadi di situ. Jadi wa ila Samuda akhahum shalihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Ya, wahai kaumku, ya, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Jadi semua dakwah para nabi sama. Dakwah para nabi itu adalah dakwah kepada tauhidullah. Dakwah kepada pengesaan Allah, penyembahan terhadap Allah. Ini semua dakwah para nabi sama. Nah, jadi Nabi Soleh diutus kepada mereka. Jadi karena mereka adalah kaum yang sebetulnya sudah diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah, tapi mereka diarahkan oleh Nabi Soleh agar mereka mensyukuri nikmat itu. Ya, jadi kalau saya cerita sedikit tentang ini tuh, kaum Nabi Soleh ini kan maju dalam bidang peradaban. Salah satunya adalah tentang masalah irigasi. Jadi mereka ahli dalam bidang irigasi. Ya, jadi salah satu masyarakat agraria itu kan masyarakat yang harus menguasai irigasi. Ya, irigasi itu apa namanya bahasa kita? Perairan atau pengairan. Sehingga jadi air itu mengalir nanti ke kebun-kebun mereka, sehingga menjadi subur, menjadi makmur. Ya, dari situlah nanti tumbuh-tumbuhan berbagai macam aneka buah-buahan. Ya, buah anggur, buah kurma, dan buah-buah yang lain. Sehingga hasilnya luar biasa. Sehingga menyebabkan kehidupan mereka itu menjadi subur, menjadi makmur. Nah, dalam kondisi subur dan makmur karena tidak punya dasar iman, ya, karena tidak punya moral, tidak punya akhlak, sehingga kemakmuran negaranya itu bukan dipakai untuk taat kepada Allah, tapi dipakai untuk poya-poya. Ya, dipakai untuk mereka senantiasa hidup hedonis, ya, hidup hedonis, poya-poya. Bahkan tidak sedikit mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah menjadi sunatullah biasanya. Allah utus para nabi untuk mengarahkan, mengajarkan, mendakwahi kepada mereka agar mereka tidak boleh hidup seperti itu. Karena khawatir nanti kenikmatan yang begitu besar, tanah yang subur itu, ya, kekuatan mereka yang mereka miliki itu, khawatir nanti berubah jadi masalah. Khawatir nanti berubah menjadi bencana. Maka Nabi Soleh mengarahkan, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya kalau Nabi Soleh itu adalah seorang utusan, kalau Nabi Soleh itu adalah seorang nabi, ya, kalau Nabi Soleh itu adalah merupakan utusan Allah yang diutus kepada mereka. Mereka nggak percaya. Bahkan mereka, ya, yang repotnya lagi, mereka menentang dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh itu. Ya, bahkan mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh itu. Nah, disinilah bahkan mereka akhirnya meminta kepada Nabi Soleh. Ya, jadi kadzabat Tsamud bin nuduri faqalu abashara minna wahidan nattabi'uhu inna idza lafi dhalali wa su'urin alqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyirun sayalamuna ghadan manil kadzabul asyir. Jadi Nabi Soleh itu mendustakan, kaum Samud itu mendustakan Nabi Soleh maksudnya.
tidak percaya kalau itu adalah seorang nabi, seorang utusan. Bahkan mereka minta kepada Nabi Soleh agar Nabi Soleh itu membuktikan ataupun mengeluarkan sebuah bukti yang nyata dan real kalau dia adalah seorang nabi gitu. Minta dia kepada Nabi Soleh. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa kaum Samud ini kan keahliannya kan arsitektur. Jadi mereka bisa mahat-mahat, Pak. Misalkan batu dipahat jadi gambar apa, jadi gambar apa. Karena mereka ahliannya seperti itu, maka mereka minta buktinya kepada Nabi Soleh apa? Wahai Soleh, ya, coba kau keluarkan unta yang hidup dari batu. Jadi gini, kalau mereka kan bisa menguasai gini, batu misalkan diukir jadi harimau, diukir jadi gambar unta, jadi gambar kambing. Nah, hal yang demikian bagi mereka kan gak aneh, karena itu kemampuan mereka. Tapi coba kamu keluarkan ini batu, ya, ukir unta, dan unta itu hidup gitu. Kira-kira begitulah. Kau bisa ngukir unta, dan unta itu apa? Hidup dari batu. Mereka minta seperti itu. Ya, baru aku percaya dan aku akan beriman kepada Nabi Soleh minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah agar diberikan kemampuan. Kemudian Nabi Soleh setelah berdoa, maka batu itu terbelah. Terbelah batu itu menjadi dua, dan keluarlah dari situ unta yang besar. Dalam satu riwayat unta itu sedang hamil, bahkan keluar dari batu. Unta nyata benar hidup, unta itu ya keluar dari batu. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayat. Sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, hadhihi naqatullahi lakum ayat, ini adalah unta Allah sebagai bukti. Jadi keluar unta itu. Wah, kaget mereka, kaumnya Nabi Soleh. Ada unta keluar dari batu. Nabi Soleh bilang, "Fadaruha taqul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim." Biarkan dia berjalan dengan bebas di muka bumi Allah, dan biarkan dia minum, menikmati makanan-makanan yang ada di bumi ini. Biarkan. Ya, wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun. Jangan kau ganggu dia. Terjadi kesepakatan. Ini unta Allah, makanya bahasanya naqatullah. Naqatullah itu unta Allah, untuk menegaskan kepada mereka kalau ini adalah tanda kekuasaan Allah dan unta Allah. Kita sepakat unta itu jangan diganggu. Jangan diganggu, biarkan dia makan dengan leluasa. Bahkan di situ dikatakan begini, Pak, ya. Jadi wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Jadi ada minuman, ada sumur. Yang sumur itu kata Nabi SAW, kita akan bagi dua, bikin aturan. Kalau unta ini, karena unta Allah itu untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah, takziman li sya'niha, ya. Satu hari kalau unta itu jadwalnya minum, kita tidak boleh minum sumur itu. Biarkan unta dulu. Baru nanti hari berikutnya adalah jadah untuk kita semua. Sepakat? Sepakat bikin ember. Dan unta pun biarkan dia makan dengan leluasa. Sepakat? Sepakat. Akhirnya mereka semuanya sepakat. Lama-lama mereka kesal juga. Kata mereka, ini gara-gara unta kita minum aja harus diatur-atur kayaknya. Kita biasanya minum, ngambil air di sumur ini leluasa. Mau kapan kita ambil, mau kapan kita minum, itu terserah kita. Ini gara-gara unta kita sekarang pingin air, pingin minum, tapi tunggu jadwal unta dulu, kita baru besok. Lama-lama para pembesar mereka itu kesel sama itu unta. Dikumpulkanlah, ya, oleh 9 orang kalau nggak salah, orang-orang yang ahli untuk membunuh atau menyembelih unta itu. Dikumpulkan mereka. Setelah dikumpulkan mereka itu semua, siapa yang berani untuk memotong, menyembelih, mencincang unta itu. Padahal perjanjiannya jangan diapa? Nggak boleh diganggu. Biarkan. Ternyata unta itu akhirnya dipotong sama mereka. Disembelih unta itu. Disembelih. Dagingnya dimakan. Inilah kekufuran kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Dipotong, disembelih. Dan ketika Nabi Soleh tahu kalau mereka telah memotong untanya, unta Allah, telah menyembelih unta Allah itu, maka Nabi Soleh di situ marah. Dan Nabi Soleh mengancam kepada mereka,
bahwasanya Allah akan menurunkan azab yang pedih, azab yang dahsyat kepada mereka itu. Ya, akan menurunkan azab yang dahsyat kepada mereka. Disembelih, dipotong, mereka melanggar terhadap perjanjian. Itu yang tadi saya bilang, karakter buruk mereka tidak bisa tidak bisa dipercaya. Padahal sudah bikin MOU. Dan itu yang mereka minta, bukti yang nyata dari Allah kalau engkau adalah Nabi Soleh. Maka setelah disembelih seperti itu, Nabi Soleh marah. Kemudian Nabi Soleh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Maka dari perbuatan mereka itu, fa'akhodathumur rajfatu fasbau fi darim jasimin fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Ya, jadi mereka akhirnya ditimpa oleh Allah azab yang sangat pedih. Dan azab itu turun kepada mereka tidak lama setelah penyembelihan unta itu. Ya, dikatakan sekitar 3 hari ya atau 4 hari setelah penyembelihan unta, maka Allah turunkan dan timpakan kepada mereka sebuah azab yang pedih berbentuk apa? Rajfah, ya, yang berbentuk guntur yang keras, ya, petir yang menyambar dan gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka bergelimpangan, ya, mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Itu banyak diceritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Salah satunya adalah surat 11 ayat 68 tentang bagaimana gempa yang terjadi pada kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh itu. Dan sebelum gempa itu terjadi, maka ada guntur yang sangat keras, ya, petir yang menyambar kepada mereka. Dan azab itu, ya, kira-kira adalah 4 hari setelah penyembelihan unta Allah yang menjadi bukti tanda kekuasaannya Allah, ya, dan tanda kebuktiannya Nabi Soleh alaihissalam. Itu di dalam surat Hud surat 11 ayat 65, ya, dijelaskan tentang azab setelah penyembelihan itu. Nah, akhirnya kaumnya Nabi Soleh atau kaum Samud itu, ya, binasa sebinasa-binasanya. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka, bahkan seolah-olah tempat itu adalah tempat seperti tidak ditinggali oleh manusia, ya. Jadi dahsyat gempa bumi sampai mereka itu pada mental. Nggak kebayang kalau gempa bumi sampai mementalkan manusia, ya. Kita gempa bumi semua berapa aja udah goyangnya gitu. Ini mereka sampai mental, Pak, beng gitu dengan gempa bumi. Ada petir yang nyamber, ya, ada kilat yang nyamber plus gempa bumi. Kebayang nggak? Ya, kita kalau petir doang juga kan takut, gempa bumi doang juga ngeri. Ini gempa bumi dibarengi dengan apa? Petir yang nyamber, geledek yang nyamber. Gimana dasarnya? Disebabkan apa? Disebabkan karena keburukan mereka, ya, kedustaan mereka, pembangkangan mereka terhadap risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya, dari kisah Nabi Soleh alaihi salam ini, ya, sebagai inti daripada kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran ini. Ya, yang pertama, mukjizat itu memang ada 2, ya. Satu mukjizat hissiyah, ya, yang berbentuk material, fisik, ya. Yang kedua ada mukjizat yang berbentuk maknawiyah. Jadi mukjizat itu ada yang hissiyah, material, fisik, ada yang berbentuk makna. Nah, unta yang keluar dari batu itu adalah merupakan hissiyah, materi, ya, ataupun tongkatnya Nabi Musa yang bisa jadi ular dan bisa membelah lautan yang besar itu adalah bersifat hissi, material. Ada juga mukjizat Rasulullah pun yang berbentuk hissi, material, ya, seperti halnya bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya, ya, itu Rasulullah pun bisa hissi, ya. Nah, mukjizat hissiyah ini kan insidental, ya, insidental dia sifatnya. Dia terjadi ketika saat dibutuhkan pada saat itu. Dan repotnya kalau mukjizat hissi ini sudah dinampakkan, Pak, dari Rasul, kemudian tidak beriman kaumnya itu, azab itu bisa datang seketika. Seperti halnya mukjizat Nabi Soleh. Begitu unta keluar, bahkan mereka itu akhirnya menyembelih unta itu, ya, maka 4 hari setelah penyembelihan langsung diazab. Nah, ini mukjizat hissi. Tapi kalau mukjizat maknawi kan banyak sekarang yang tidak beriman kepada Quran.
Banyak yang menolak ajaran Quran, bahkan meragukan Al-Quran. Tapi mungkin kita berpikir, bahkan tidak sedikit yang membakar, bahkan menghinakan apa? Al-Quran. Mungkin kita berpikir, kenapa sih mereka tidak langsung diazab seperti diazabnya umat-umat terdahulu? Langsung aja gitu. Begitu orang misalkan nginjek Quran, langsung kakinya misalkan kenapa gitu. Begitu dia menghinakan Quran, langsung misalkan dia tidak bisa bicara gitu loh. Kan sekarang nggak ada seperti itu. Pengen kita mungkin langsung saja. Tapi itulah mukjizat maknawi. Di samping itu sebagai apa? Di samping itu sebagai keagungan Rasulullah, azab itu memang tidak dilangsungkan tapi ditunda. Jadi salah satu kemuliaan Rasulullah SAW dan umatnya Rasul itu adalah azab itu tidak dilangsungkan, ditunda, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bertobat.